Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah yang berada di rumah masing-masing yang menyimak melalui YouTube. Marilah di kesempatan kali ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah. Di saat ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Alhamdulillah, dikala banyak orang yang ditakdirkan qadarullah positif terinfeksi Covid barangkali, dan ternyata semakin bertambah hari semakin banyak yang positif. Hari ini tadi sudah sampai 1.500 kasus baru, kemarin 1.400-an, sekarang hari ini 1.500 kasus baru tambahan ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diizinkan tetap sehat walafiat, dan ketika sakit mudah-mudahan segera diparingi kesembuhan, dan mudah-mudahan sakit ini menjadi penghapus dosa bagi kita semuanya. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung materi kita pekan lalu. Kita membahas aneka macam metode pengawetan makanan dan berbagai titik kritis keharamannya. Nah, ini penting karena memang perkara yang halal itu jelas dan yang haram jelas. Daging babi haram itu jelas, lemak babi itu haram itu jelas. Tetapi kalau sampai ke pengawetan makanan ini barangkali tidak banyak orang yang tahu. Maka mari kita bahas satu persatu. Kemarin sudah kita bahas sepintas ya, mengenai berbagai metode. Sempat kita bahas kemarin metode yang pertama, metode dengan pendinginan makanan. Dengan didinginkan itu mikroba yang menyebabkan makanan rusak, mikroba pembusuk misalnya, bakteri-bakteri pembusuk itu kemudian dibatasi aktivitasnya. Jadi ketika mereka didinginkan di kulkas atau kulkis atau lemari pendingin begitu, maka pergerakan mereka dan aktivitas mereka termasuk perkembangbiakannya mereka dibatasi. Tetapi kalau kemudian kita masukkan dalam freezer, lemari pembeku, maka mereka tidak hanya dibatasi tapi kemudian dihentikan. Pergerakan mereka dihentikan, pertumbuhan mereka dihentikan, aktivitas mereka dihentikan. Mereka masih hidup dalam bentuk spora, masih aktif, masih hidup, tetapi tidak bisa berkembang biak gitu. Maka pengawetan makanan dengan cara pembekuan itu efektif menghentikan pertumbuhan mikroba. Nah, kalau kemudian kita panaskan sampai mendidih misalnya, maka semua mikroba mati ya. Semua mikroba seperti bakteri, kemudian virus, apalagi virus itu kan di suhu 70 derajat dia rusak. Maka sekiranya di bahan makanan itu ada virus coronanya misalnya, ketika kita masak dengan suhu di atas 70 derajat maka pasti rusak ya. Kemudian pemanasan macam-macam, ada yang dengan cara dikukus, digoreng, dipanggang, digodok dan seterusnya. Nah, kita sudah bahas kemarin titik kritis termasuk susu itu bisa kita awetkan
dengan dipanaskan dengan cara khusus yang namanya pasteurisasi, yaitu di suhu 63 sampai 66 derajat selama 30 menit atau suhu 71 derajat selama 15 detik saja. Kemudian ada pula pemanasan dengan sterilisasi. Kalau sterilisasi semua mikrobanya mati, ya, jadi steril begitu. Kalau dengan pengasapan ini menarik juga, karena dengan pengasapan itu ternyata membuat mikroba yang berada di pori-pori, termasuk yang berada pada cairan intraseluler itu menjadi tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak, ya. Karena mereka butuh oksigen. Nah, kemudian kalau oksigennya diganti dengan gas selain oksigen seperti karbon dioksida misalnya, maka mereka tidak bisa berkembang biak lagi. Tetapi mohon maaf, di pengasapan itu kadang-kadang produk itu tidak hanya diasapi, tapi sebelum diasapi itu diberi bumbu dulu. Nah, maka salah satu titik kritisnya ketika peletaan bumbu pada berbagai produk seperti ikan asap, kemudian daging asap gitu. Nah, ternyata cara meletakkan bumbu pada asap itu kadang-kadang menggunakan alat yang tidak halal, misalnya kuas dari bulu babi, kan jadi kena najis. Kemudian bisa pula pengawetan kita lakukan dengan pengalengan, ya. Jadi dikemas dengan cara dikalengkan. Contohnya ada corned beef, corned lamb, atau daging kambing yang dikalengkan. Kemudian juga ada corned fish. Kita kenal ada seperti ikan makarel, ikan sarden, ikan tuna yang dikemas dalam kaleng gitu. Termasuk sekarang ada rendang kaleng, ada macam-macam, gudeg kaleng, ini rendang kaleng, ini rendang sapi juga, rendang kaleng. Ini kita kenal ini corned beef. Kalau ini ikan, ya, ikan tuna. Kalau ini ikan salmon yang dikemas dalam kaleng. Nah, biasanya sebelum dikemas itu dimasak dulu, diberi bumbu. Nah, ketika diberi bumbu-bumbu herbal itu ternyata menyebabkan mikroba menjadi tidak bisa berkembang biak, bahkan mati. Kemudian dipanasi double, semakin mati dia. Kemudian dikemas, ketika dikemas tidak ada udara keluar masuk. Nah, karena tidak ada udara keluar masuk, maka barangkali ketika akan kita kemas itu bersentuhan atau terkontaminasi dengan mikroba, maka bisa saja ketempelan. Jadi produk ini seperti gudeg, rendang, ikan tuna, daging sapi atau ikan salmon ini ketika kita pegang-pegang gitu kemudian terkontaminasi bisa. Tetapi ketika kemudian dikalengkan, tidak ada udara keluar masuk, maka mikroba itu tidak bisa bernafas. Karena mikroba juga butuh oksigen. Nah, karena tidak bisa bernafas, maka mereka kemudian mati. Maka jadi awet. Ada pula pengemasan dengan cara divakum. Nah, kalau divakum itu dihilangkan udara di dalam kemasannya, disedot. Nah, karena tidak ada lagi oksigen, karena oksigen ditiadakan, maka patogen, mikroba patogen yang menyebabkan penyakit tidak bisa hidup karena tidak ada oksigen, ya. Contoh macam-macam yang kita kenal, ada daging sapi misalnya, daging sapi termasuk ini juga daging sapi yang dikemas vakum, plastik vakum. Ini plastiknya khusus karena kalau plastik tidak khusus nanti jebol. Jadi plastik khusus dikemas. Ini kan salmon, ya, salmon fillet dari Alaska, kan memang warnanya oranye begini, dikemas begini jadi awet karena tidak ada oksigen di dalam kemasan ini, sehingga kemudian mikroba tidak bisa hidup dan berkembang biak. Kemudian juga ada butir-butiran dan biji-bijian, termasuk ini gambar napa to niki? Ada yang tahukah? Niki napa niki, gambar napa niki? Niki jagung napa dele? Pistasios nggih, kacang Arab, ya, kacang Arab atau pistasios. Banyak juga yang dari Arab itu yang barangkali kita dapat oleh-oleh haji atau umroh, kacang Arab yang dikemas dengan divakum. Maka ini lebih awet, ya, daripada yang hanya dibungkus biasa atau di kaleng biasa. Tapi kalau di vakum begini, maka udara di dalam ini, oksigen di dalam kemasan ini sangat minimal. Maka mikroba penyebab penyakit yang kemungkinan bisa merusak kualitas dari kacang Arab ini menjadi minimal pertumbuhannya. Termasuk produk-produk olahan daging seperti sosis, kemudian bratwurst, kemudian frankfurter dan seterusnya, ketika dikemas dengan divakum, maka ketika udara atau oksigen di dalam kemasan ini minimal, maka kemudian pertumbuhan mikroba menjadi terbatas. Nah, apakah ada kemungkinan
tercemar dengan barang haram? Iya, tercemar. Kemungkinan iya. Bapak Ibu, kalau kami dari LPPOM mendapatkan tugas untuk mengaudit produk-produk yang dikemas, maka kami harus ngelacak apakah alat yang dipakai untuk mengemas itu juga dipakai untuk mengemas produk-produk yang haram dan najis. Apakah juga dipakai untuk mengemas daging babi? Apakah juga dipakai untuk mengemas lard, L-A-R-D, lard, panjenengan pirsa lard itu kan lemak babi. Apakah juga dipakai untuk mengemas sosis babi misalnya. Nah, jadi kalau auditor memang harus melacak sampai ke situ ya. Kemudian juga produk-produk seperti ini, sayur-sayuran ini wortel apa nggih? Ngadapin apa niki? Ya, sayur-sayuran, kemudian Bapak Ibu pirsa niki gambar apa niki? Bawang putih. Bawang putih sudah ada juga produk yang dikemas vakum seperti ini. Kemudian niki napa niki? Gambar napa? Napa niki? Niki panganan apa sanes iki? Bapak Ibu, ini gambar oxtail, buntut sapi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13. Ada 13 potongan buntut sapi dikemas vakum ya. Ini semacam kertas karton semacam untuk menjaga agar bentuknya menarik. Kemudian potongan oxtail atau buntut sapinya itu ditata dengan rapi, kemudian divakum, dihilangkan udara di dalamnya. Maka meskipun sempat ketempelan mikroba, tetapi kalau kemudian udara di dalam ini minimal, maka kemudian patogen tidak bisa tumbuh dan berkembang biak. Kalau ini saya kira Bapak Ibu sering ngundut ya, dendeng duri lunak, tetapi di vakum gitu bisa tahan lebih lama, bahkan bisa lebih dari 1 bulan. Kalau daging buntut begini dikemas seperti ini, kemudian di vakum, kemudian dimasukkan dalam freezer, itu saya kira bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Kalau tidak dikemas vakum tetapi hanya disimpan beku, itu bisa bertahan 1 tahun kira-kira. Jadi Bapak Ibu misalnya ketika mendapatkan jatah daging kurban kemudian disimpan di dalam freezer, itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Syaratnya listrik mboten pecah pun niku mawon. Listrik pecah, kemudian kemampuan membeku itu hilang, kemudian mencair, nah mikroba kemudian tumbuh lagi. Nek niki napa nggih Bapak Ibu? Niki gambar napa niki? Niki daging napa ulam, napa sayur, napa buah niki? Buah napa? Sanes pala tapi plum. Mirip pala tetapi plum. Agak mirip dengan aprikot. Kalau niki napa niki? Ulam nggih, ikan. Mungkin sardin atau makarel. Nggih. Kemudian Bapak Ibu bisa pula pengawetan itu kita lakukan dengan pengeringan. Ketika produk itu kita keringkan, jadi pengeringan itu kan mengawetkan makanan dengan mengurangi kadar airnya. Bapak Ibu, air yang ada di daging atau yang ada pada tubuh ikan itu menjadi tempat berkembang biak mikroba penyebab penyakit atau mikroba pembusuk. Mereka menikmati zat gizi atau nutrien yang ada pada sel-sel yang ada pada daging atau pada pada ikan. Bapak Ibu saya kira nanti atau mungkin sering atau dulu pernah mirsani bagaimana cara orang mengeringkan kulit sapi yang akan dipakai untuk membuat sepatu, tas, dompet, casing HP, setut niku napa? Sabuk, catok. Setut, catok gitu. Bagaimana caranya? Kulit itu dipentang itu napa? Dijembeng. Dijembeng itu bahasa Indonesianya napa? Dijereng. Niku pun bahasa Indonesia Ibu nggih. Jadi ditarik di gawang kok napa figura, kok figura napa nggih. Bentuknya kados figura nggih. Kemudian ditarik ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, dijembeng, dipentang, ditarik, dijereng ngoten niku. Kemudian diapakan? Ditaburi garam. Apakah garam lembut atau garam rosok? Garam rosok.
Fungsi garam itu apa? Bapak Ibu, garam itu memiliki sifat highly hydrophilic, sangat suka mengikat air. Maka ketika garam itu dioser-oserkan itu dinapa? Diratakan, dioleskan begitu, maka garam itu akan menyedot, akan menghisap cairan intraseluler yang ada pada permukaan dan jaringan kulit. Nah, karena kesedot, maka garam itu kemudian kadar airnya naik sampai tembeng gitu. Nah, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ketika dijemur, maka sinar matahari, panasnya sinar matahari akan menguapkan cairan yang ada di dalam garam. Nah, kemudian dioser-oserkan lagi, maka garam akan menghisap cairan intraseluler di bagian yang lain lagi. Begitu terus sampai kemudian kering. Nah, ketika kering, maka cairan intraseluler itu menjadi sangat minimal, maka mikroba penyebab penyakit atau pembusuk tidak bisa hidup di situ. Gitu. Nah, contoh misalnya selain kulit juga bisa dipakai untuk buah kering. Kalau buah kering tidak menggunakan garam, beda lagi. Bisa kemudian menggunakan apa nih kok? Diputar, kemudian jadi bisa dimasak dulu, kemudian kok dimasak ya? Nanti dahar keripik nangka, keripik salak, keripik apel, ya itu kan diolah dulu kemudian diputar itu agar kemudian minyaknya keluar, tarik keluar, ya. Dikeringkan seperti buah plum, anggur itu jadi kismis ya. Kismis ternyata anggur. Kemudian ada kurma itu kan sudah dikeringkan. Buah tin atau kita kenal dengan istilah fig, apel ini di Malang banyak, salak dan Sleman nggih kathah. Kemudian bumbu kering, tepung bawang, tepung kunyit, tepung lada. Ketika kering, kadar airnya rendah, maka dia awet. Karena mikroba penyebab penyakit itu senang ketika lembab, dia berkembang biak di situ. Daging kering seperti dendeng, Bapak Ibu kemutan ya, bagaimana cara membuat dendeng? Daging itu diiris tipis, kemudian diberi bumbu. Bumbu ini pun apa? Garam, gula, merica, nggih polo betul. Nah, Bapak Ibu, bumbu-bumbu itu garam, gula, merica itu pengawet alami. Mikroba patogen itu tidak bisa berkembang biak ketika ada bumbu-bumbu herbal, termasuk kunyit, bawang, merica, ketumbar, lombok. Itu membuat mikroba penyebab penyakit tidak bisa hidup. Apalagi ada garam, apalagi ada gula. Maka kemudian dendeng itu awet. Karena selain kemudian mikrobanya dimatikan oleh bumbu-bumbu herbal, juga kemudian dikeringkan. Dendeng kan dijemur ya. Kemudian abon juga begitu. Abon itu dimanapun yang namanya abon itu mesti kering. Mungkin apa mboten? Mesti kering. Nah, karena kering maka dia awet. Ikan kering, ada teri dan yang lain-lain. Susu bubuk, kopi bubuk, semuanya dalam bentuk bubuk kering, dia awet. Niki kurma, niki kismis, niki buah plum dan yang lain-lain. Niki jelas. Kopi, susu bubuk, semuanya ketika dalam bentuk bubuk dia awet. Nah, titik kritisnya di mana? Titik kritisnya adalah apakah alat yang dipakai untuk mengeringkan itu juga dipakai untuk mengeringkan produk yang lain, produk yang non halal. Apakah juga dipakai untuk mengeringkan produk-produk olahan turunan dari babi misalnya begitu? Kalau tidak dipakai untuk itu berarti tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, mengurangi kadar air itu bisa dilakukan tidak hanya dengan pengeringan tapi dengan penggaraman atau pengasinan. Ketika diasinkan, sekali lagi garam akan menghisap cairan di dalam sel sehingga kemudian kesedot keluar, kemudian cairan tadi akan berpindah tempat. Yang semula berada di dalam jaringan sel atau tubuh ikan atau daging, maka kemudian pindah ke garam, kemudian diuapkan ya. Nah, jadi cairan intraseluler dari tubuh ikan atau hewan itu tidak bisa, cairan intraselulernya kemudian ketarik keluar, kemudian ketika minimal jumlahnya maka mikroba pembusuk tidak bisa hidup di situ. Contoh ikan asin, dendeng, kecap dan kecap itu juga diasinkan. Maka
asinnya kecap karena ditambah dengan garam, termasuk tingginya gula itu, maka awet. Bapak Ibu, jarang kita temukan ada kecap yang rusak atau kemudian basi, itu kan jarang ya. Karena memang gulanya tinggi, garamnya tinggi, maka dia awet. Titik kritis kemungkinan penggunaan garam non halal. Bapak Ibu, apakah ada garam yang tidak halal? Ada. Jadi garam itu kan mestinya dibuat dari air laut, dimurnikan, hanya diambil NaCl-nya saja, dimurnikan, kemudian dikeringkan, mungkin perlu ditumbuk, diayak, disaring gitu agar ukurannya sama gitu. Tetapi garam itu kadang-kadang tidak hanya dibuat dari air laut, tetapi ada yang dibuat dari bahan kimia. Nah, kalau dari bahan kimia itu dari bahan apa ya. Kemudian pengasaman itu adalah cara yang dipakai untuk membuat produk itu menjadi asam. Asam itu bahasa Inggrisnya kecut ya. Maka pengasaman itu dilakukan dengan menambahkan zat yang lebih asam. Istilah kita menggunakan acidifiers, bahan-bahan pengasam atau pengecut. Bahan pengasam atau pengecut, istilahnya pengecut. Kan acidifiers kan bahan pembuat asam yang menjadikan asam, jadi pengasam. Bahasa Jawa ini pengecut. Nah, cara yang paling populer itu adalah dengan ditambah dengan senyawa asam organik. Senyawa asam organik adalah senyawa yang berasal dari organ tubuh makhluk hidup, terutama dari tanaman, misalnya begitu. Contoh misalnya jeruk lemon itu kan kecut, berarti ada senyawa asam organik. Hampir semua buah itu ada senyawa asam organiknya, tetapi kadar, jenis, dan jumlahnya itu berbeda-beda. Senyawa asam organik itu jenisnya, kemudian kadarnya atau jumlahnya berbeda-beda menurut jenis tanamannya atau buahnya, kemudian organnya, apakah di buah atau di kulit atau di daun dan seterusnya. Dan pangapunten ibu-ibu nate menapa mboten damel damel sambel agem kulit jeruk. Nate agem daun jeruk. Contohnya pun apa? Sambal pecel. Sambal pecel kalau menggunakan daun jeruk itu kan lebih sedap. Kalau nyambel menggunakan kulit jeruk napa nggih? Jeruk keprok napa jeruk? Jeruk purut. Nggih, jeruk purut yang kulitnya itu merundul-merundul. Itu ketika dipakai untuk membuat sambal itu, ya Allah, kita tidak kuasa untuk menolak untuk tidak tambah nasi. Mesti tambah nih. Mesti tambah. Apalagi para pandemen sambel. Okay. Nah, senyawa asam organik itu banyak ada pada buah dan tanaman. Seperti segala buah yang kecut itu mesti asamnya tinggi. Nah, ada pula yang namanya asam benzoat atau benzoic acid, ada asam sitrat atau citric acid, ada asam laktat atau lactic acid, ada asam sorbat atau sorbic acid. Juga ada asam fumarat atau fumaric acid, ada asam format atau formic acid, ada asam propionat atau propionic acid. Itu adalah asam-asam organik yang bisa ditambahkan pada makanan. Nah, Bapak Ibu, fungsi pengasaman atau membuat produk jadi lebih asam itu adalah agar mikroba penyebab penyakit itu tidak bisa hidup. Yang pangapunten Bapak Ibu, yang namanya mikroba penyebab penyakit seperti bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan tipes, Salmonella typhimurium juga menyebabkan tipes tapi pada unggas, kemudian Escherichia coli atau E. coli, kemudian Clostridium perfringens yang ada di unggas atau Clostridium botulinum yang ada di manusia, itu ternyata tidak tahan dengan suasana asam. Ketika diberi asam organik, maka mereka tidak bisa hidup dan berkembang biak. Kalau di kampus saya harus sampaikan ke mahasiswa mekanisme kerjanya bagaimana. Tapi kalau di sini nanti terlalu kayak kuliah. Poinnya adalah ketika diberi asam organik, maka bakteri penyebab penyakit tidak bisa hidup dan berkembang biak gitu.
Nah, contoh misalnya pembuatan aneka jus buah. Bapak Ibu, saya nanti matur ke panjenengan bahwa Rasulullah SAW bersabda, minumlah jus buah itu ketika dia belum menjadi keras. Kemudian ya, nanti di materi khamr dan alkohol, saya matur ada hadis di mana Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat dengan sebuah hadis, minumlah jus buah itu ketika dia belum menjadi keras. Nah, menjadi keras itu bukan menjadi batu, tetapi menjadi minuman keras. Jadi kalau ibu-ibu membuat jus buah apapun, kemudian diler di tempat terbuka, diler itu bahasa Indonesia apa? Dibiarkan. Oh, jadi kalau dibiarkan itu diler ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil bermain sendiri itu diler gitu. Gendangnya bocor pun dibiarkan saja, diler. Jadi ketika kita membuat jus buah kemudian kita letakkan di udara kamar seperti ini, maka yakin nanti dia akan berubah, dia akan jadi lebih asam, besok akan semakin asam dan muncul buih-buihnya. Di hari ketiga dia muncul efek khamr, efek memabukkan. Jadi yang dimaksud dengan menjadi keras itu adalah menjadi minuman keras. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan dia menjadi minuman keras? Rasul menjawab, dia menjadi minuman keras dalam waktu 3 hari. Tetapi Bapak Ibu, panjenengan mundut jus buah kemasan seperti ini, kira-kira memabukkan apa tidak? Nanti napa mboten panjenengan ngunjuk niki terus mabuk? Nanti napa mboten putra panjenengan atau cucu panjenengan mimik niki terus mabuk? Padahal disimpan lebih dari 3 hari. Kenapa minuman ini tidak memabukkan? Karena ketika dibuat dari jus buah ditambah dengan asam organik. Semua jus buah ini, baik ini jambu, niki napa niki? Niku campuran jambu, mangga, apel, niki napa niku? Delima, pisang, melon. Niku kecut napa mboten? Kecut toh? Jus jambu itu mesti ada kecutnya. Jus buah mesti ada kecutnya, apalagi apel itu ada kecutnya. Terus niki nggih jambu, leci ada kecutnya. Kecutnya itu dari senyawa asam. Selain dari buah aslinya juga ditambah asam organik. Nah, karena ditambah dengan asam organik ini, maka bakteri-bakteri atau jamur yang bisa merusak atau bisa menyebabkan dia berubah menjadi minuman keras itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak. Maka minuman-minuman seperti ini semuanya awet dan tidak memabukkan, karena bakteri penyebab yang menyebabkan dia berubah menjadi alkohol itu tidak bisa tumbuh dan berkembang biak. Maka Bapak Ibu, aneka jus buah itu mesti awet karena ada bahan pengasamnya. Saus tomat itu diberi juga asam benzoat. Asam benzoat atau benzoic acid itu oleh Badan POM Amerika atau US FDA, US itu United States atau Amerika Serikat, US FDA Food and Drugs Administration atau Badan POM Amerika. Jadi asam benzoat itu diberi label GRAS, GRAS, Generally Recognized as Safe, dikenal sebagai aman. Jadi asam organik ini, terutama asam benzoat itu dikenal sebagai aman, dia tidak berbahaya. Tetapi memang kalau ini terlalu banyak, memang ada efek, dikhawatirkan nanti karsinogenik, menyebabkan kanker. Tapi kalau sedikit dan dalam jumlah ambang batas aman, maka tidak ada masalah. Maka sekali lagi, ketika diberi asam benzoat, selain produk itu menjadi lebih kecut, maka dia juga awet, dia jadi awet. Maka saus tomat itu mesti ada kecut-kecutnya, apalagi jus buah ada kecut-kecutnya. Saus salad itu pasti ada kecutnya. Saus salad ini dibuat menggunakan apa? Ibu-ibu perso aja. Saus salad ini bahanin apa? Saus salad pakai telur. Nggih, mawi napa bahannya napa mawon? Mayonaise.
nggih mayones, terus napa malih. Nek kula ngertosi niku kan maem niku kula purun nek damel bener saged. Dan yang lain-lain. Saus salad itu mesti ada kecutnya karena ditambah dengan asam organik. Selain dia ada sensasi kecut, apalagi orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang Australia itu suka dengan yang sedikit kecut-kecut. Mereka suka begitu. Oh iya, orang-orang barat itu tahan dengan aroma hewani tetapi tidak tahan dengan aroma nabati. Makanya orang-orang barat tidak tahan dengan aroma durian, tapi mereka tahan dengan aroma susu. Sebaliknya orang-orang Asia seperti kita sangat tahan familiar dengan aroma-aroma nabati tapi kurang tahan dengan aroma hewani. Kita tidak tahan dengan aroma susu, tidak tahan dengan aroma daging yang agak enek gitu. Tetapi kita tahan dengan aroma tempe, aroma durian, aroma buah-buahan, bahkan aroma nek damel niku napa Bu? Sing coklat sak menen iki nek damel brongkos. Kluwak nggih. Kluwak. Kita tahan dengan aroma keluak, bahkan makan pun kita tahan. Orang-orang barat gak tahan. Tetapi sebaiknya mereka tahan minum susu, kita minum susu sedikit sudah diare. Nah itulah. Nah jadi mereka orang-orang barat biasa dengan aroma yang dan rasa sedikit kecut. Bahkan mereka pun membuat roti tawar itu pun diberi asam agar kecut, agar ada aroma dan rasa kecutnya, gitu. Acar buah apalagi seperti buah zaitun, kemudian acar sayur, ibu-ibu bapak main mundut martabak kan mesti diberi acar sayur. Isinya apa niku? Rajangan timun, wortel, brambang. Kalian apa? Lombok nggih, mboten parang ketinggalan niku lombok. Nggih. Termasuk nih mundut bakmi goreng, sekul goreng. Kita membayangkan makanan yang lezat-lezat ya. Mudah-mudahan nanti sampai di rumah ada. Membayangkan betul apa-apa. Ini acar kobis, sauerkraut. Kita pernah bahas ini ya. Kan juga ada asamnya. Selai juga diberi asam organik, ya, asam sitrat misalnya. Maka semua produk ini tuh awet. Jus buah, kecap, saus tomat, salad, acar buah, acar sayur, ini semuanya awet. Nah, Bapak Ibu, apakah ada kemungkinan masuknya bahan haram? Kemungkinannya sangat kecil, karena asam-asam organik itu berasal dari tanaman umumnya dan sangat jarang dari hewan, itu sangat jarang. Nah, contohnya selain jus buah juga menikah, persa, menapa menikah? Ini buah apa ini? Buah zaitun. Buah zaitun. Sekarang di supermarket sudah mulai banyak. Jadi ini buah zaitun, ada yang ini masih utuh. Ini bijinya sudah dikeluarkan. Yang ini, ini bijinya masih ada di dalam. Ini masih ada di dalam. Yang ini sudah dikeluarkan. Ini sudah dikeluarkan. Diisi dengan yang lain. Mungkin diisi wortel atau diisi dengan yang lain ya. Nah, kemudian tidak hanya, jadi ini direndam dengan asam organik. Ini acar buah dari buah zaitun. Rasanya bagaimana? Kecut-kecut. Ya, namanya direndam di asam organik, maka dia kecut. Dulu waktu sekolah saya sering beli ini Pak, waktu sekolah. Nah, jadi roti tawar di dalamnya diberi ikan atau napong dan itu terus ditambahi dengan ini. Nah, ketika makan ini, dalam pikiran saya, bakteri-bakteri dalam perut saya itu kemudian pada mati. Kenapa? Karena ini ada asam organiknya. Nah, ketika asam organik ini masuk ke dalam perut saya, maka bakteri-bakteri pembusuk dan penyebab penyakit yang ada di lambung saya, yang ada di usus saya kemudian pada mati. Minimal tidak bisa berkembang biak. Kemudian pemanisan ini ya diberi gula biasanya ya, ditambah gula. Maka karena gula itu pengawet alami. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita membaca tulisan tanpa bahan pengawet itu kadang-kadang menipu. Tanpa bahan pengawet tapi kok ada gula. Gula kan bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet tapi ada garam. Garam kan bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet tapi diberi rempah-rempah herbal, itu kan bahan pengawet ya.
Jadi gula ini bahan pengawet, makanya tidak ada sirup yang basi, itu tidak ada. Yang kemudian ada isinya bakteri, nggak ada, paling cecak. Nanti Bu, kesupen nutup dimasuki cecaknya nggak bisa keluar, kepleset masuk ke dalam, nggak bisa berenang, mati. Jadi buah-buahan seperti sirup seperti sirup ini koko pandan, melon atau markisa, atau ini buah campolai, ini tidak bisa basi karena gulanya tinggi. Terakhir sebagai penutup ya, di sesi kedua ini rempah-rempah. Ibu-ibu kalau masak kemudian memberikan bumbu rempah, itu sebenarnya sedang meramu obat yang dipakai untuk mematikan kuman. Jadi rempah-rempah itu mematikan kuman. Garam, gula, kunir, brambang, bawang, itu semuanya bahan untuk mematikan kuman. Salam, apa malah salam. Kayu manis, meskipun namanya kayu manis, tetapi senyawa bioaktif yang ada di kayu manis ini mematikan kuman-kuman penyebab penyakit. Ya. Nah kebetulan ini dulu saya sekolah S3, sekolah doktornya saya belajar tentang herbal ini, tetapi untuk unggas, untuk ayam. Ketumbar, merica, dan lain-lain itu semuanya memiliki bahan organik atau senyawa fitokimia, senyawa aktif yang kalau ketemu dengan bakteri-bakteri penyebab penyakit, bakterinya mati ya, dalam kadar tertentu ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita jadi lebih paham dan titik kritis. Nah kalau herbal semuanya aman, tetapi kadang-kadang herbal itu ditambahi dengan bahan-bahan yang lain ya. Termasuk Bapak Ibu kalau bumbu-bumbu penyedap itu kalau di Eropa, di Amerika kadang-kadang ditambahi dengan penyedap atau bahan tambahan non herbal yang ternyata tidak halal, kadang begitu. Maka dulu waktu sekolah juga saya tidak berani membeli bumbu kecuali yang saya yakin itu aman. Lebih aman kalau pas pulang ke Indonesia borong bumbu-bumbu itu kemudian bawa ke sana untuk masak di sana gitu. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan 2 hari terakhir ini bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita lebih tenang ketika mengkonsumsi produk-produk yang disajikan dan dihidangkan. Kita yakin ini aman atau kita ragu? Kalau ragu tinggalkan. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.